Pemaparan materi yang pertama oleh saya sendiri pada bagian pendahuluan. Di sini pengembangan organisasi merupakan strategi yang terencana yang memerlukan kolaborasi dan partisipasi dari berbagai pihak. Nah, hakikat pengembangan organisasi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku seperti kelompok, intergrup, dan organisasi secara total untuk membuat perubahan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kualitas kerja yang lebih baik, produktivitas, kemampuan adaptasi, dan efektivitas. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian pembahasan. Pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah suatu kumpulan intervensi perubahan terencana sebagai upaya memperbaiki keefektifan organisasi dan kesejahteraan karyawan. Nah, ada macam-macam definisi tentang pengembangan organisasi, diantaranya adalah yang pertama yaitu menurut French dan Bell, mengemukakan bahwa pengembangan organisasi merupakan sebuah upaya jangka panjang guna memperbaiki proses-proses pemecahan masalah dan pembaruan suatu organisasi dengan menitikberatkan pada kultur dari tim-tim kerja formal. Yang kedua adalah Burke pada tahun 1982 yang mengemukakan bahwa pengembangan organisasi merupakan sebuah proses perubahan yang direncanakan di dalam kultur suatu organisasi melalui pemanfaatan teknologi, ilmu behavioral, riset, dan teori. Next. Nah, identifikasi nilai-nilai yang mendasar dalam upaya pengembangan organisasi diantaranya adalah yang pertama, penghargaan akan orang. Maksudnya, individu dipersepsikan sebagai tanggung jawab, teliti, dan punya perhatian. Yang kedua adalah percaya dan mendukung. Organisasi yang efektif dan sehat dicirikan oleh kepercayaan, keterbukaan, dan suatu iklim yang mendukung. Yang ketiga adalah penyamaan kekuasaan. Nah, di sini organisasi yang efektif mengurangi tekanan pada wewenang dan pengendalian hierarkis. Yang keempat adalah konfrontasi. Seharusnya masalah-masalah tidak disembunyikan dan harus dihadapi secara terbuka. Kelima adalah partisipasi. Semakin banyak orang yang akan terima suatu perubahan terlibat dalam keputusan sekitar perubahan tersebut. Yang kemudian adalah langkah-langkah pengembangan organisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, diagnosis awal, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga umpan balik, data dan konfrontasi, yang keempat tindak percaya, perencanaan dan pemecahan masalah, yang kelima menggunakan intervensi, yang keenam evaluasi dan tindak lanjut. Selanjutnya adalah tujuan pengembangan organisasi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu menciptakan keharmonisan hubungan kerja antara pemimpin dengan staf anggota organisasi. Yang kedua, menciptakan kemampuan memecahkan persoalan organisasi secara terbuka. Yang ketiga, menciptakan keterbukaan dan komunikasi. Yang keempat, merupakan semangat kerja para anggota organisasi dan kemampuan mengendalikan diri. Selanjutnya adalah sifat-sifat dasar pengembangan organisasi, yaitu yang pertama, merupakan suatu strategi terencana dalam mewujudkan perubahan organisasi. Yang kedua,
berupa kolaborasi antara berbagai pihak yang akan mengalami dampak perubahan yang akan terjadi. Yang ketiga adalah program pengembangan organisasi harus menekankan cara-cara baru yang diperlukan guna meningkatkan kinerja. Yang keempat adalah mengandung nilai humanistik. Yang kelima, menggunakan pendekatan kesamaan selalu memperhitungkan tingkat interaksi. Keenam, menggunakan pendekatan ilmiah. Next, nilai-nilai dalam pengembangan organisasi. Yang pertama adalah penghargaan akan orang lain. Yang kedua, percaya dan mendukung orang lain. Yang ketiga, pengamanan kekuasaan atau mengurangi tekanan pada bawahan. Yang keempat adalah konfrontasi. Yang kelima, partisipasi atau melibatkan orang-orang yang mempunyai pengembangan. Yang keenam adalah organisasi dalam proses pengembangan organisasi. Selanjutnya adalah perilaku pengembangan organisasi yang diterapkan kepada 3 tipe manusia. Yang pertama adalah spesialisasi individu di dalam pengembangan organisasi sebagai profesi. Yang kedua adalah orang-orang dari lapangan yang terkait yang telah mencapai sejumlah kompetensi di dalam pengembangan organisasi. Yang ketiga adalah para manajer yang memiliki keahlian pengembangan organisasi. Selanjutnya adalah Lutas dengan mengutip Black dan Margulis menjelaskan mengenai elemen dari pendekatan modern mengenai pengembangan organisasi. Yang pertama adalah pendekatan pengembangan organisasi terhadap perubahan terencana. Yang kedua adalah memiliki sifat sistem atau sedikitnya menggunakan perspektif sistem. Yang ketiga, didesain guna memperbaiki organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat, pendekatan pengembangan organisasi terhadap perubahan primer ditujukan pada proses keorganisasian. Yang kelima, didesain untuk memecahkan masalah. Yang keenam, memfokuskan pada hubungan manusia dan sosial. Selanjutnya, terdapat 5 tindakan yang dapat dipertimbangkan oleh agen perubahan untuk digunakan. Yang pertama yaitu melatih kepekaan, dilakukan dengan mengubah perilaku melalui interaksi kelompok. Yang kedua adalah umpan balik, yaitu dengan menggunakan kuesioner. Yang ketiga adalah konsultasi proses, yaitu memberikan wawasan kepada orang lain. Yang keempat, pembina tim, dengan melakukan interaksi tingkat tinggi kepada anggota tim. Yang kelima adalah pengembangan antar kelompok, yaitu upaya pengembangan organisasi untuk mengubah sikap dan persepsi. Selanjutnya adalah pengembangan organisasi mampu mengukur prestasi suatu organisasi dari berbagai segi. Di antaranya adalah efisiensi. Dapat diukur dengan perbandingan antara masukan dan keluaran. Yang kedua adalah efektivitas, dan yang ketiga adalah kesehatan organisasi mengenai suatu fungsi dari sifat dan mutu hubungan antara individu. Selanjutnya, mengenai pengembangan organisasi dapat dilakukan dengan menganalisis masukan bagi organisasi, proses pengorganisasian sampai menciptakan keluaran organisasi baik dalam bentuk barang ataupun jasa. Nah, dalam hal ini perlu diadakan redefinisi tugas yang menjadi suatu konsep tugas yang baru sesuai dengan perubahan. Selanjutnya, dilanjutkan dengan modifikasi rencana pelaksanaan organisasi untuk menghasilkan keluaran atau output. Nah, pengembangan organisasi dalam ilmu manajemen dikenal dengan organization development. Pengertian pengembangan organisasi adalah perubahan yang terencana atau planned change. Selanjutnya, proses mengarahkan warga atau anggota dalam pengembangan diri menghadapi perubahan inilah dikenal
sebagai proses organization development. Nah, organization development didefinisikan sebagai upaya pemimpin yang terencana dalam meningkatkan efektivitas organisasi dengan menggunakan cara interval oleh pihak ketiga yang didasarkan pada pendekatan perilaku manusia. Next. Selanjutnya, diperlukan rancangan model pengembangan manajemen sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan para pemimpin dan manajer. Sekian memaparan materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yaitu membahas tentang teori dan penerapan organisasi development didasarkan pada beberapa asumsi penting. Nah, yang pertama itu bertujuan untuk menghilangkan faktor-faktor dalam organisasi yang menghambat perkembangan dan menghalangi orang untuk berkontribusi demi tercapainya sasaran organisasi. Nah, yang kedua yaitu organisasi yang menerapkan OD harus berasumsi bahwa setiap orang dapat diterima dan diakui perannya oleh kelompok kerjanya. Dalam organisasi perlu ditumbuhkan keterbukaan agar para anggotanya dapat dengan leluasa mengungkapkan perasaannya dan pikirannya. Dan yang ketiga yaitu manusia sebagai wadah organisasi. Hubungan antar kelompok-kelompok dalam organisasi menentukan efektivitas masing-masing kelompok tersebut. Selanjutnya yaitu proses penerapan organisasi development. Di sini ada 4 tahap. Yaitu yang pertama yaitu tahap pengamatan, sistem manajemen atau tahap pengumpulan data. Dalam tahap ini, konsultan mengamati sistem dan prosedur yang berlaku di organisasi termasuk elemen-elemen di dalamnya seperti struktur, manusianya, peralatan, bahan-bahan yang digunakan, dan bahkan situasi keuangannya. Yang kedua, tahap diagnosis dan umpan balik. Dalam tahap ini, kualitas pengorganisasian serta kegiatan operasional masing-masing elemen dalam organisasi dianalisis dan dievaluasi. Yang ketiga, tahap pembaruan dalam organisasi. Dalam tahap ini dirancang pengembangan organisasi dan dirumuskan strategi memperkenalkan perubahan atau pembaruan. Strategi ini bertujuan meningkatkan efektivitas organisasi dengan cara mengoreksi kekurangan serta kelemahan yang dijumpai dalam proses diagnostik dan umpan balik. Dan yang keempat yaitu tahap implementasi pembaruan. Tahap akhir dalam penerapan organisasi development adalah pelaksanaan rencana pembaruan yang telah digariskan dan disetujui. Dalam tahap ini, konsultan bekerja secara penuh dengan staf manajemen dan para penyelia. Selanjutnya yaitu taktik yang sering digunakan dalam pengembangan organisasi. Nah, yang pertama yaitu sensitivity training. Teknik ini sering disebut juga T-group. Dalam kelompok T, singkatan training yang masing-masing terdiri atas 6-10 peserta. Pemimpin kelompok terlatih membimbing peserta meningkatkan kepekaan terhadap orang lain, serta keterampilan dalam hubungan antar pribadi. Dan yang kedua yaitu team building, merupakan pendekatan yang bertujuan memperdalam efektivitas serta kepuasan tiap individu dalam kelompok kerjanya atau tim teknik. Team building sangat membantu meningkatkan kerjasama dalam tim yang menangani proyek dan organisasinya bersifat matriks. Yang ketiga yaitu survei feedback, dimaksud untuk mengukur persepsi serta sikap mereka. Hasil survei ini diumpan balikan pada setiap peserta, termasuk pada para penyelia dan manajer yang terlibat. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan kuliah atau lokakarya yang mengevaluasi hasil keseluruhan dan mengusulkan perbaikan konstruktif. Dan yang keempat yaitu transaksional analisis TA. TA berkonsentrasi pada gaya komunikasi antar individu. TA mengajarkan cara menyampaikan pesan yang jelas dan bertanggung jawab, serta cara menjawab yang wajar dan menyenangkan. TA dimaksudkan untuk mengurangi kebiasaan komunikasi yang buruk dan menyesatkan. Yang kelima yaitu intergroup activities.
Fokus dalam teknik intergroup activities adalah peningkatan hubungan baik antar kelompok. Ketergantungan antar kelompok yang membentuk kesatuan organisasi menimbulkan banyak masalah dalam koordinasi. Intergroup activities dirancang untuk meningkatkan kerjasama atau memecahkan konflik yang mungkin timbul akibat saling ketergantungan tersebut. Yang keenam yaitu proses consultation. Dalam proses consultation, konsultan OD mengamati komunikasi pola pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, metode kerjasama, dan pemecahan konflik dalam tiap unit organisasi. Konsultan kemudian memberikan umpan balik pada semua pihak yang terlibat tentang proses yang telah diamatinya, serta menganjurkan tindakan koreksi. Yang ketujuh yaitu GRIP OD. Konsep ini mengevaluasi gaya kepemimpinan mereka yang kurang efektif menjadi gaya kepemimpinan yang ideal, yang berorientasi maksimum pada aspek manusia maupun aspek produksi. Yang terakhir yaitu yang ke-8, third party peacemaking. Dalam menerapkan teknik ini, konsultan OD berperan sebagai pihak ketiga yang memanfaatkan berbagai cara menengahi sengketa, serta berbagai teknik negosiasi untuk memecahkan persoalan atau konflik antar individu dan kelompok. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus yang telah kelompok kami ambil. Di sini kami mengambil contoh kasus yaitu pengembangan organisasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui aplikasi SIAPL di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Next. Pada dasarnya, mayoritas bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan berbagai data, informasi, pengetahuan, maupun kebijakan beserta penyebarannya ke seluruh anggota masyarakat yang membutuhkan. Nah, maka dari itu, teknologi yang paling cocok untuk diterapkan adalah teknologi informasi. Perkembangan sistem informasi dan teknologi yang sangat pesat pada saat ini, itu telah dianggap juga sebagai sumber daya yang sangat penting bagi organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta saat ini. Nah, melalui pengembangan organisasi ini dilakukan pula penataan sistem manajemen informasi dan proses pelayanan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Nah, dengan adanya website SIAPL ini diharapkan proses pengembangan organisasi mampu berjalan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien. Mengapa sih perlu pengembangan organisasi? Di sini pengembangan organisasi dilakukan oleh organisasi publik karena masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat. Nah, pengembangan organisasi dalam konteks ini memiliki peran yang sangat penting karena tanpa adanya pengembangan organisasi, maka sebuah badan pemerintahan tidak dapat berkembang dengan baik serta tidak mampu memenuhi kriteria pelayanan publik yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, website ini digunakan dan diciptakan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil. Pembuatan pendaftaran penduduk pencatatan sipil, di sini ada KIA, pindah keluar, dan pencatatan sipil ada KK, akte kelahiran, dan akte kematian. Dalam prosesnya, masyarakat hanya mendaftar di website SIAPL dan mengisi formulir permohonan dan melampirkan semua persyaratan yang diperlukan dan diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut. Lalu masyarakat hanya menunggu hasil dan dilihat pada website SIAPL. Nah, kesimpulan yang dapat kami ambil pada penyampaian materi maupun kasus, di sini pentingnya pengembangan organisasi dan teknik pengembangan organisasi dalam hal ini kasus yang terjadi sesuai dengan teknik bahwa pengembangan organisasi dalam sektor publik bersifat urgent dan memiliki peran penting bagi penyelenggara publik maupun masyarakat. Pengembangan organisasi ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan organisasi dapat dilakukan oleh badan pemerintah seperti penerapan website SIAPL. Implementasi website ini berguna untuk mempermudah masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan. Nah, demikianlah presentasi dari kami. Saya mewakili kelompok 3 meminta maaf apabila ada salah kata maupun penyampaian informasi, serta mengucapkan terima kasih. Sekian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.